Barang-barang selundupan dimusnahkan. Total transaksi 216 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir. Bos asuransi terbukti gelapkan uang polis 31 triliun rupiah untuk biaya hidup mewahnya. Penyelidikan kasus korupsi Duta Palma Group belum usai. Kejagung sita 301 miliar rupiah. KPK tetapkan pejabat BPK sebagai tersangka korupsi proyek kereta api. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Barang-barang selundupan yang mencapai total transaksi 216 triliun rupiah berhasil digagalkan dan dibongkar oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai. Des ini merupakan salah satu yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Des tersebut dikomandoi oleh Kemenko Polkam dan Kementerian Keuangan. Aksi penyelundupan di Indonesia benar-benar bikin miris. Menko Politik dan Keamanan atau Polkam Budi Gunawan menyebut, nilai transaksi penyelundupan itu tembus 216 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun. Kamis, 14 November 2024 siang, BG dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkumpul di kantor Bea Cukai, Jakarta Timur. Agendanya melakukan pemusnahan barang-barang selundupan. BG mengenakan kemeja putih lengan panjang, sedangkan Sri Mulyani mengenakan batik yang dibalik rompi hitam Bea Cukai dengan tulisan custom di bagian depannya. Ada 6 kontainer besar yang diparkir Bea Cukai. Pintu belakang kontainer-kontainer tersebut sengaja dibuka. Di dalamnya terlihat ada barang-barang selundupan. Mulai dari tekstil, alat elektronik, sampai sepeda motor. Tidak hanya itu, di depan tenda juga dipamerkan minuman-minuman dan rokok-rokok hasil selundupan dan tanpa cukai. BG dan Sri Mulyani lalu melihat barang-barang hasil selundupan tersebut. Mereka lalu memperlihatkan kepada wartawan yang meliput. Mereka juga menyaksikan pemusnahan minuman-minuman ilegal tersebut. BG dan Sri Mulyani kemudian memasuki ruangan Bea Cukai untuk memberikan keterangan pers. Di dalam ruangan ini juga dipamerkan barang-barang selundupan. BG mengatakan kasus penyelundupan ini dibongkar oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai. Des ini merupakan salah satu yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Des tersebut dikomandoi oleh Kemenko Polkam dan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Sedangkan di bawahnya ada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Pemeriksa dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK,
Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Bareskrim. Menurut dia, pemerintah serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara, salah satunya dengan memberantas penyeludupan. Dari data intelijen keuangan, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, total transaksi penyeludupan telah mencapai kurang lebih 216 triliun rupiah. BG menjelaskan, nominal tersebut merupakan akumulasi dari 213 kali penindakan yang dilakukan timnya. Beberapa produk yang berhasil diamankan berupa garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika. BG menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melawan penyeludupan. Ia menyatakan, sinergi antar kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan demi melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Mantan Kepala BIN ini menambahkan, timnya telah memetakan berbagai modus penyeludupan yang umum dilakukan, termasuk ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan zona perdagangan bebas atau free trade zone, serta pencucian uang. Kedepan, kata BG, pemerintah fokus pada upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan di titik-titik rawan penyeludupan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rentan. Di tempat yang sama, Sri Mulyani membeberkan jumlah barang yang berhasil diamankan. Di bidang kepabeanan, kata dia, pemerintah berhasil menggagalkan penyeludupan 4 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang berisi 1.628 koli pakaian, elektronik, kosmetik, dan barang lain dengan pemberitahuan tidak benar. Dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Dirjen Bea Cukai menyampaikan tahun ini modusnya dengan frekuensi tadi lebih dari 31.000 naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi memang ada kenaikan aktivitas dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindakan ilegal. Kami kalau modus tadi sampaikan beberapa tergantung dari bidangnya. Selain itu, ada juga penindakan terhadap 1 kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan modus serupa. Dalam laporannya, barang tersebut diklaim sebagai aksesoris pakaian jadi yang berpotensi merugikan negara sebesar 13,3 miliar rupiah. Penindakan lainnya adalah 10.498 piece produk besi baja, 1.700 piece pakaian, 1.664 buah laptop dan aksesoris dalam kondisi tidak baru, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin yang masuk melalui Cikarang Dry Port. Totalnya mencapai 9,4 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 2,9 miliar rupiah. Di bidang cukai, kata Sri Mul, Bea Cukai Jakarta dan Jawa Barat berhasil mengamankan 6.768.300 batang rokok ilegal dengan nilai barang 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian negara 5,85 miliar rupiah. Barang-barang hasil penindakan ini telah ditetapkan sebagai barang milik negara atau BMN dan akan segera dimusnahkan. Pemerintah juga menemukan 705.000 keping pita cukai palsu untuk rokok elektrik dan minuman mengandung etil alkohol atau MMA di Semarang dan Tangerang
dengan potensi kerugian negara sebesar 63,3 miliar rupiah. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap pihak yang terlibat. Pada sektor narkotika, Bea Cukai bekerja sama dengan Polri dan BNN menyita 67 kg sabu di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. Selain itu, 48.000 butir metilendioksimetamfetamin atau MDMA dan 23 kg ganja ditemukan di wilayah Jawa Barat. Barang-barang ini diselundupkan melalui ekspedisi dan jalur laut. Sebanyak 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five juga berhasil diamankan di Jakarta. Dia tambahkan, sejak awal 2024, Bea Cukai telah menindak penyeludupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali penindakan. Total nilai barang mencapai 6,1 triliun rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 3,9 triliun rupiah. Pengusaha asuransi Greg Lindberg mengaku bersalah atas dugaan skema penyelewengan dana senilai 2 miliar US dollar atau setara dengan 31,56 triliun rupiah untuk menipu ribuan pemegang polis di perusahaan asuransi yang ia kendalikan di Amerika Serikat. Sebagian dari besaran itu ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Pengusaha asuransi Greg Lindberg mengaku bersalah atas dugaan skema penyelewengan dana senilai 2 miliar US dollar atau setara dengan 31,56 triliun rupiah untuk menipu ribuan pemegang polis di perusahaan asuransi yang ia kendalikan di Amerika Serikat. Sebagian dari besaran itu ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Mengutip The Wall Street Journal, Lindberg mengaku bersalah atas 2 dari 13 tuduhan yang dihadapinya di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Charlotte, North Carolina. 2 tuduhan dimaksud adalah konspirasi dan konspirasi pencucian uang sebagaimana tertera dalam dokumen pengadilan. Ia juga setuju untuk membantu pemerintah memulihkan apa yang menurut pengacaranya berupa aset miliaran dolar untuk membayar kembali pemegang polis asuransi dan entitas lain yang berhak atas restitusi. Dokumen pengadilan juga menyatakan bahwa Lindberg akan ditahan di penjara federal setelah sidang pembelaan. Pengakuan ini muncul setelah Lindberg dinyatakan bersalah awal tahun ini atas tuduhan jaksa federal bahwa ia berusaha menyuap komisaris asuransi wilayah North Carolina yang mengawasi banyak perusahaan Lindberg. Sementara, rincian kesepakatan pembelaan masih belum dipublikasi oleh pengadilan. Pengacara Lindberg mengatakan dalam pengajuan tersebut, jaksa setuju untuk merekomendasikan agar hukumannya dalam 2 kasus tersebut dijalankan secara bersamaan. Itu berlandaskan asumsi bahwa ia sudah mengambil semua langkah yang diperlukan dan wajar dalam kapasitasnya untuk mengamankan aset yang cukup untuk membayar ganti rugi penuh. Lindberg dan kerajaan asuransinya menjadi fokus artikel investigasi tahun 2019 di The Wall Street Journal. Artikel tersebut melaporkan bahwa perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh Lindberg telah meminjamkan lebih dari 2 miliar US dollar kepada perusahaan afiliasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, menggunakan entitas yang tidak transparan sebagai perantara, dan bahwa
ia membayar puluhan agen untuk memata-matai wanita yang ingin didekati untuk mencari hubungan pribadi atau layanan lainnya. Dakwaan Pengadilan Federal pada awal tahun 2023 menuduh bahwa Lindbergh yang kini berusia 54 tahun mengambil dana perusahaan asuransi untuk keperluannya sendiri, termasuk untuk sewa jet pribadi dan untuk membantu mendanai praktik memata-matai para wanita dan menggunakan uang yang berasal dari perusahaan asuransi untuk membantunya membeli rumah di Raleigh, NC, untuk pacarnya saat itu. Sepanjang pengembaraan hukum, Lindbergh bersikeras atas ketidakbersalahannya dengan mengatakan bahwa ia telah terperangkap dalam skema penyuapan, telah menginvestasikan lebih dari 500 juta US dollar di perusahaan asuransinya dan tidak pernah mengambil dividen dari mereka. Seorang juru bicara mendeskripsikan tindakan memata-matai para wanita tersebut sebagai pemeriksaan latar belakang terhadap mereka. Regulator North Carolina mengambil alih kendali perusahaan asuransi utama Lindbergh pada tahun 2019. Runtuhnya kerajaan bisnis tersebut membuat puluhan ribu pemegang polis berada dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun. Tidak dapat mengakses total sekitar 2,2 miliar US dollar dari dana mereka. Banyak di antara mereka adalah pensiunan atau investor konservatif yang membeli anuitas. Banyak dari investor ini akhirnya dapat menarik sebagian dana mereka tahun lalu. Mayoritas diharapkan akan dibayar penuh oleh Asosiasi Penjamin Asuransi Negara tahun depan, setelah likuidasi resmi dua perusahaan asuransi. Likuidasi tersebut dijadwalkan akan menjadi final pada akhir bulan ini. Sementara itu, dua mantan bawahan Lindbergh ditetapkan sebagai rekan konspirator dalam kasus penipuan asuransi. Satu orang sebelumnya mengaku bersalah atas satu dakwaan pidana, sementara yang lain mencapai kesepakatan kerjasama dengan jaksa. Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menyita. Oke, nggak usah pakai atau Kejagung. Langsung aja ya. Kalau misalnya ada atau-ataunya mesti dipakai ya. Oke. Langsung aja. Kalau pasti aku pakai yang depannya. Oke. Action. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai sebesar 301 miliar rupiah di kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Penyitaan dilakukan usai menggeledah perusahaan PT Darmex Plantation yang ada di wilayah Jakarta. Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menyita uang tunai sebesar 301 miliar rupiah di kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh PT Duta Palma Group. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan penyitaan dilakukan usai menggeledah perusahaan PT Darmex Plantation yang ada di wilayah Jakarta. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana korupsi. Abdul menyebut penyidik menemukan adanya upaya pengalihan dan pencucian uang melalui PT Darmex Plantation selaku holding perkebunan. Uang itu kemudian kembali disamarkan PT Darmex Plantation lewat rekening milik Yayasan Darmex, bahwa uang ini disita dari Yayasan
Darmex berasal dari PT Darmex Plantation yang telah dialihkan. Abdul menyebut, nantinya uang ratusan miliar itu akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU terkait dengan kegiatan usaha perkebunan Duta Palma Group di Indragiri Hulu, Riau. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansah, menyebut kasus korupsi perusahaan PT Duta Palma Group merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret terpidana Surya Darmadi. Pasalnya, Kejagung menilai dari hasil putusan pengadilan, terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total 7 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita aset uang tunai sebanyak 450 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Berdasarkan perannya, Korporasi PT Palma I, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani bertugas melakukan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil tindak pidana korupsi atas pengelolaan lahan itu kemudian dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan pada 2 perusahaan tersangka pencucian uang, yakni PT Darmex Plantation dan PT Aset Pasifik. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan upaya memanipulasi hasil audit serta suap pengadaan proyek perbaikan dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan. KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan dalam kasus tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pada Kementerian Perhubungan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan upaya manipulasi hasil audit proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api. Yang bersangkutan juga sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan. Meski demikian, penyidik KPK belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut soal jabatan dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Penyidik sedang mendalami adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi temuan. Dari pihak BPK sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikannya masih berproses. Tessa mengatakan saat ini KPK sedang mendalami berbagai proyek yang diaudit oleh tersangka, namun tidak menerangkan proyek apa saja yang diperiksa oleh Komisi Anti Rasuah. Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa 5 orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran uang
ke pegawai BPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pekerjaan jalur kereta. Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP kelas 1 Semarang, Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali, serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023 hingga sekarang, Eko Budi Santoso. Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah, Direktorat Jenderal Kereta Api atau DJKA Kemenhub. KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Para tersangka tersebut terdiri atas 4 pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA atau Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF atau Dwi Farita Fajar Karisma, Muhammad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yosep Ibrahim, dan VP PT KA Properti Manajemen Parjono. 6 tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jawa Barat Cinto Pirjani Huta Barat. Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021 hingga 2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.